Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh sambil lambaikan tangan, katakan shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita ada sekali lagi dikasih kesempatan sama Tuhan, boleh sama-sama beribadah dan menyembah Tuhan, amin. Haleluya, mari sama-sama tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Bapa. Hari yang baru Tuhan, hari yang indah Kau berikan buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Kau baik Tuhan Yesus buat setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, di ibadah yang singkat ini Tuhan, kami mau sama-sama satu hati menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau lupakan keduniawian kami Tuhan Yesus. Hari ini kami mau fokus hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan-Mu yang baru buat setiap kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita masuk ke dalam ibadah kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang.
Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Yes, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, ini iman kami Tuhan Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, nyatakan dengan imanmu. Sekali, sekali Yesus, selamanya Yesus, takkan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Lebih lagi nyatakan, sekali, selamanya Yesus, harapanku. Dan Tuhan, karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Oh Yesusku, Kau selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan. Haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, Kau berikan cuaca yang cerah Tuhan. Seminggu Kau telah pelihara kami Tuhan, kami sampai di tempat ini. Tak kurang satu apapun dengan gairah yang luar biasa untuk bertemu denganmu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama menaruh hati kami berdoa Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota kami Jakarta Tuhan. Terima kasih Bapa atas kota ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kota ini menjadi kota kesukaan-Mu Tuhan. Karena ada hadirat-Mu di kota ini Tuhan. Ada anak-anak-Mu Tuhan yang selalu memuji, menyembah dan bergantung hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami memberkati kota Jakarta ini Tuhan Yesus. Biarlah pemerintahannya Tuhan, orang-orangnya menjadi orang yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, ekonomi kota kami terus Kau angkat Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati kesejahteraan Tuhan kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja GBI Gatsu Tuhan Yesus. Di bawah pengembalaan gembala sidang kami Tuhan, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo Bapak. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan hatinya begitu mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Kau berikan visi yang luar biasa di akhir zaman ini Tuhan. Kami percaya beliau membawa api Pentakosta ketiga-Mu Tuhan. Untuk semua orang, everyone bertemu dengan-Mu secara otentik ya Bapa. Dan semuanya boleh mendengarkan amanat agung-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh siap Tuhan menerima kedatangan-Mu yang kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pelayanan beliau Tuhan. Berkati wakil-wakil Tuhan Yesus. Berkati CK-CK karayon-karayon Tuhan. Juga karayon kami di 1G Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Yohanes Raja Guguk Tuhan. Urapi terus hamba-Mu Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa di 1G
Gereja-gereja di satu G Tuhan, lebih lagi mengejar Tuhan Engkau Tuhan Yesus, mengejar hadirat-Mu Tuhan. Sehingga setiap jiwa-jiwa boleh ditangkap Tuhan karena Engkau ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk GBI Pejaten Aperum Tuhan Yesus. Atas pengembalaan Bapak Sabto Edi Raharjo Tuhan Yesus. Tuhan kami ada di tempat ini hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami boleh merayakan ulang tahun gereja kami kemarin Tuhan Yesus. Semuanya kami boleh melihat tangan-Mu Tuhan yang membawa gereja ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan gereja ini terus Kau urapi Tuhan Yesus. Menjadi gereja yang keluar Tuhan. Menjadi gereja yang menjangkau setiap jiwa-jiwa ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Mari kita angkat tangan kita untuk memberkati Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Hirata karaya rabara masyarata karaya rabara masyarata karaya. Minggu ini kami akan mengadakan pemilihan umum Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Semuanya boleh tertib Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Setiap hak pilih Tuhan boleh dipenuhi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami memohon dan berdoa. Kami percaya Tuhan sudah menentukan pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Pemimpin yang Pancasilais Tuhan, pemimpin yang demokrasi Tuhan, pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia sedang Kau bawa naik Tuhan. Indonesia sedang Kau jadikan terang buat bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dan kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur atas hamba-Mu yang Kau utus di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Roring Tuhan Yesus. Urapan-Mu Tuhan, kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan wibawa ilahi-Mu Tuhan, Engkau sampaikan Tuhan Yesus setiap apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan kepada jemaat-Mu di tempat ini melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah terus Kau bawa terus beliau Tuhan Yesus. Setiap pelayanannya Tuhan terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami datang hari ini dengan letih lesu Tuhan Yesus. Kami boleh pulang dengan semangat yang baru ya Bapak. Kami yang datang dengan pergumulan masalah kami Tuhan. Kami melihat jalan keluar yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dan sebentar kami berdoa buat anak-anak kami di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak pagi ini kami bawa di hadapan-Mu anak-anak kami Tuhan. Kalau mata-Mu tertuju kepada setiap anak-anak kami ini, merekalah Tuhan generasi penerus kami. Mereka sebentar lagi akan duduk diam di kelas sekolah minggu. Tuhan doa kami, berikan belas kasih-Mu Tuhan. Biarkan anak-anak ini mengenal Engkau dari masa kecilnya. Biarkan Roh-Mu berdaulat atas kehidupannya. Semakin hari semakin berkuasa atas setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Sebab itu pagi ini biarkan kami sepakat kami memberkati Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau milik Allah. Engkau kepunyaan Allah. Tuhan berdaulat atas kehidupan-Mu. Engkau biji mata Allah. Tuhan berkati Tuhan. Biarkan pada masanya nanti mereka tampil Tuhan sebagai orang-orang yang membawa pengaruh. Orang-orang yang diperhitungkan oleh karena imannya kepadamu Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kayak Om gini angkat semuanya. Tirukan doa Om ya. Tuhan, yang kerasnya, Tuhan, Engkaulah Yesus yang aku sembah. Engkau yang berdaulat atas kehidupanku. Jadikan aku biji mata-Mu Tuhan. Dan aku setia di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan-Mu. Bapak berkati setiap papa mama mereka. Orang tua, para wali yang membawa mereka. Perhitungkan iman mereka Tuhan. Cukupkan apa yang diperlukan untuk membesarkan setiap anak-anak ini Tuhan. Buat mereka tidak meminta-minta kepada dunia.
Sebab Engkau Bapa yang menyediakan apa yang diperlukan setiap anak-anak ini Tuhan. Besarkan anak-anak ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Agar dari hidupnya mereka menjadi saksi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Silakan kembali adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata,
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau bergirang, bersorak, melompat bagi Tuhan. Haleluya. Yang sudah siap sorakan haleluya. Siapa yang merasakan Tuhan Yesus baik akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara? Selamanya ya Tuhan Yesus baik ya. Kalau kita lewati bulan Januari, kayak rasanya lama banget Bapak Ibu Saudara, bulan Januari itu 5 minggu. Saya kayak, aduh udah perjalanannya jauh banget gitu di 5 minggu. Tapi kalau nyampe di bulan Februari ini, bulan yang singkat ya Bapak Ibu Saudara, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Yang siap sorakan haleluya sekali lagi. Kau ajaib Tuhan.
biasa, lebih dari apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Terima kasih Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan Yesus. Oh ya Yes, Engkau luar biasa buat setiap kami Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama nyatakan. Ku bawa kepadamu Yesus Tuhan. Katakan persembahanku kini.
Ibu Saudara sendiri nyatakan lagu ini dari awal. Bawa kepal, katakan oh Tuhan, persembahan kami Tuhan. Sama-sama nyatakan, takkan pernah ku bawa selain yang yang harum sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukur yang mengalir di hatiku. Lebih lagi nyatakan, takkan pernah ku bawa selain yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai mari mulai sembah Tuhan. Takkan pernah kami bawa Tuhan selain yang terbaik di hadapan-Mu. Hari ini kami mau sama-sama naikkan sembah, naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Mari sembah, sembah Tuhan. Kami berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Penyembahan kami, sebab hanya Kau yang layak disembah, sebab hanya Kau yang layak diagungkan, ditinggikan di tempat ini Tuhan. Mari sembah, undang Roh Kudus yang hari
Kami merindukan Engkau Tuhan. Yes, kami mengasihi-Mu Bapa. Takkan pernah ku bawa, yes, yang terbaik, bahkan yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Sambil angkat tanganmu lebih lagi nyatakan, takkan selain yang terbaik Tuhan, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
sama-sama angkat tanganmu, nyatakan You are worthy. You deserve the glory. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih. Yes. Hadirat-Mu yang memulihkan kami. Hadirat-Mu yang menyembuhkan setiap sakit kami. Ini hidup kami Tuhan. Yang terbaik. Sebab itu yang Kau terima. Semua musim kami lewati. Baik hari, bulan, tahun. Dan kami percaya Tuhan. Kami alami musimnya Tuhan. Waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan terjadi di setiap hidup kami, di setiap keluarga kami, di setiap pelayanan di tempat ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan sekarang kami duduk di hadirat Tuhan, cari Tuhan, lebih lagi menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap katakan, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Ada sukacita. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya, saudara. Kita buka Mazmur pasal 74 ayat 14. Mazmur pasal 74 ayat yang ke-14. Mazmur 74 ayat 14. 14. Maaf, saya yang keliru. Saya yang keliru. Mazmur sebentar. Mazmur 17, ya ini. 1, 2, 3. Engkaulah
yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Ada amin? Sekali lagi, 1, 2, 3. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Ada amin? Ini yang Tuhan taruh di hati saya dengan judul musim baru sudah tiba. Katakan kiri kanan, musim baru sudah tiba. Iya. Jadi gini. Apapun musim itu Tuhan yang buat. Apapun musim itu Tuhan yang tetapkan. Ada amin? Karena Tuhan yang tetapkan, karena Tuhan yang buat, pasti Tuhan yang akan memberikan kita apa? Kemampuan, kekuatan untuk melewatinya. Ada amin? Jadi saudara sedang mengalami musim apa? Jangan takut. Karena setiap musim itu Tuhan yang tetapkan. Amin. Tuhan yang buat. Berarti Tuhan mampukan kita lewati itu. Ada amin? Yang kedua, apapun musimnya, karena Tuhan yang buat, Tuhan yang tetapkan, berarti Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan. Katakan amin. Sehingga semuanya itu menjadi musim yang indah. Saya lihat muka saudara, muka-muka indah di sini. Katakan kiri kanan, indah. Pakai gerakan, indah. Haleluya. Kita ada di tahun 2024, sudah di bulan Februari. Tadi WL bilang, lama banget bulan Januari. Ya. Sekarang begitu cepat nanti di bulan Februari. Itu setiap musim yang kita lewati. Tetapi karena Tuhan yang buat, Tuhan yang tetapkan, berarti Tuhan kasih kekuatan. Ada amin. Dan Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan. Sehingga semuanya itu menjadi indah. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Musim yang pertama yang disebut dengan musim dingin. Kalau bicara musim dingin, berarti semuanya, segala kegiatan manusia itu terbatas. Betul enggak? Mau buat apa, semua terbatas. Saking dingin. Nah, saudara sedang mengalami enggak musim dingin? Lihat suami mukanya dingin. Lihat istri dingin. Muka Gajah Mada bangka-bangka. Sudah membeku. Enggak ada tanda-tanda kehidupan. Dingin. Tapi itu memang terjadi kan. Tapi kalau sudah mengalami seperti itu, ini, percayalah, walaupun terbatas, kita punya Allah yang tak terbatas. Ada amin? Tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, kan ada lagu ya, tak terbatas kuasamu Tuhan. Ini mana ini WL sudah lari sih. Terus apa yang ingatan? Mantap. Itu sangat mungkin di saat apa? Kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya. Mujizat. Kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Mantap. Ketika ku apa? Mujizat itu nyata. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jangan kemana-mana kau. Situ saja. Ada amin.
dingin apalagi? Ekonomi terbatas. Tapi percaya, kita punya Tuhan yang tak terbatas. Tetapi ya, musim dingin ini kan lewati. Ya. Apa yang berusaha, toko sepi, dingin, terbatas. Usaha dingin. Seringkali kita mulai protes, kenapa Tuhan jadi begini? Kapan berubah? Kok dingin melulu keadaan? Ini kita udah baca nih. Tuhan pasti mampukan. Gini, jadi kalau Tuhan izinkan, berarti dia tahu kemampuan kita. Dia tahu kapasitas kita. Amin. Kenapa? Karena musim dingin itu Tuhan yang buat. Jadi Tuhan pasti kita berikan apa? Kekuatan. Untuk apa? Kita dapat tangguh. Ada lagu lagi. Segala perkara dapat ku cepat. Nah itu dia kan. Mantap. Haleluya. Tuhan Yesus. Oh puji Tuhan. Tuhan setia. Ini lama-lama Pak Gembala Saudara Pak Sabtu undang saya bukan khotbah lagi, ini WL. Ada sukacita. Haleluya. Jadi kalau saudara sudah mengalami musim dingin, semuanya terbatas, percaya, kuasa Tuhan tak terbatas. Amin. Kalau saudara sudah mulai merasa lemah karena kondisi musim dingin ini tadi loh, ya, dingin keluarga tadi loh, hubungan itu, dingin usaha, ya, sepi. Terbatas semuanya. Nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa begini Tuhan? Tapi kita harus lewati musim itu. Karena itu penting respon kita terhadap situasi yang terbatas ini. Apa respon kita? Percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, itu ya, tak ada yang. Pagi ajar aja biar fales. Yang penting Tuhan lihat hati. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mantap. Ada amin. 2. Musim semi. Musim semi itu kan peralihan. Ya kan? Dari musim dingin ke musim panas. Katakan peralihan. Saya lihat muka saudara, muka-muka peralihan ini. Hari ini ketawa, tiba-tiba berubah menangis. Hari ini banyak, tiba-tiba sedikit. Hari ini mencucurkan air mata. Setelah itu cucur beneran datang. Jadi berganti-ganti. Tapi saudara lewati nak berganti-ganti ini. Semuanya begitu cepat pergantian. Hidup mati demikian. Lagi senang-senang, habis olahraga, kan begitu. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ada yang pingin cepat mati. Ada yang pingin bilang sudah dekat bau tanah. Nak mati-mati. Sudah koma. Di ruang ICU, koma terus kapan titik? Ini. Musim-musim semi ini. Cepat berubah, keadaan cepat berubah. Sehingga kita berkata, kenapa jadi begini? Apa respon kita terhadap musim semi seperti ini yang begitu cepat perubahan, pergantian? Ini respon kita. Tuhan pasti pulihkan. Amin. Karena itu lupakan apa yang ada di belakang kita. Amin, amin. Udah, fokus saja di depan. Jangan ingat-ingat masa lalu. Karena Tuhan sudah selesaikan masa lalu kita di atas kayu salib.
Percaya, keluargamu pasti diubah. Kau sudah mengalami begitu cepat perubahan-perubahan pergantian. Peralihan begitu cepat terjadi atas kita. Tetapi Tuhan pasti pulihkan menjadi lebih baik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. 3, musim panas. Panasnya hidup ini. Kalau sudah marah, apa tengok-tengok, dikit-dikit ngamuk. Kenapa sih? Kok begitu cepat? Cuma ngomong begini, reaksinya, keponya kayak apa, bapernya seperti apa? Apa respon kita kalau kita menghadapi kita dalam kondisi panas? Ya, jaga hati. Karena Tuhan sedang berperkara dengan hati. Amin. Jangan terlalu banyak jaga hati orang. Jaga hati masing-masing. Kan begitu Alkitab bilang. Jagalah hatimu dengan segala. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Saudara sedang mengalami musim panas. Hati dijaga. Dari mana kita tahu orang tidak jaga hati? Dari muka. Ada apa tuh muka? Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Cuma dipandang begini, apa? Lihat dia buang muka. Buang terus tuh muka, lama-lama habis. Tapi ini. Seringkali kita mulai panas. Kita mulai protes. Dengan emosi sama Tuhan. Marah. Hati loh, hati jaga. Apalagi Tuhan yang kurang, ini kan musim panas ini. Apalagi protes terus, apalagi Tuhan. Sudah doa, apa? Doa puasa, tinggal 1 hari 40 hari. Mana jawabannya? Marah. Sudah sering diizinkan. Karena itu, respon kita, jaga hati. Selama diproses, jangan banyak protes. Katakan kiri kanan, 2, 3. Selama diproses, jangan banyak protes. Tengok dong matanya tengok. 2, 3. Selama diproses, jangan banyak protes. Itu mantap. Ini kan akibat musim panas kan Pak. Sehingga bangsa Israel keluar dari Mesir kan. Mati semua kan di padang gurun. Karena panas semua itu. Pertama panas apa pertama? Alam. Padang gurun, panas. Panas yang kedua, hatinya panas. Panas yang ketiga, kapan masuk Kanaan? Kok begini terus keadaannya? Lihat tuh, sungut-sungut. Jadi kelihatan tuh muka yang sungut-sungut itu. Tidak jaga hati. Lihat bangsa Israel yang keluar dari Mesir, protes terus. Karena itu selama diproses, jangan banyak protes. Pasti Tuhan akan ubah musim panas menjadi musim yang baru. Tuhan. Amin. Haleluya. Ada lagi satu musim. Musim gugur. Gugur itu kan jatuh. Jatuh apa? Jatuh sakit. Anak muda jatuh cinta. Jatuh bisnis. Ya kan? Bangkrut. Lewati enggak itu? Hadapi enggak? Musim gugur itu. Apa respon kita dalam kondisi musim gugur? Bangkit jadi terang. Tepuk tangan bagi Allah. Bangkit sudah. Jatuh. Jangan sampai terus dalam kondisi situ. Ayo bangun. Amin. Ayo bangkit. Jadi terang. Katakan amin. Ya. Jadi apa respon kita ketika kita sedang mengalami musim dingin? Percaya, kuasa Tuhan tak terbatas. Ada amin? Apa respon kita ketika kita sedang mengalami musim semi? Tuhan pasti pulihkan lebih baik. Apa respon kita ketika kita dalam situasi musim panas? Jaga hati.
Apa respon kita ketika kondisi kita sedang jatuh, musim gugur? Bangkit. Amin. Bangkit dari ketakutan. Bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kekecewaan. Bangkit dari sakit hati. Dan jadi terang. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saya masuk poin yang kedua. Apa itu musim yang baru? Apa itu musim yang baru? Mari kita buka. Mazmur 126. Tolong multimedia. Mazmur 126. Ayat 1 sampai dengan 3. Ini yang dimaksudkan dengan musim yang baru. 1, 2, 3. Nyanyian siara. Terus ketika, ayo dong bersuara. 2, 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Nah kan, sudah dipulihkan semua musim ini. 2, 3. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Terus pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Terus pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Terus Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Perhatikan, ketika Tuhan memulihkan, artinya apa? Semua musim. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan. Keadaan apa? Tadi keadaan dalam keadaan apa? Tadi musim dingin tadi. Itu keadaan. Musim panas, musim semi, musim gugur. Tadi penjelasan tadi itu loh. Tuhan pulihkan semua keadaan itu. Amin. Sehingga apa tadi? Mulut kita, lidah kita penuh dengan sukacita, penuh dengan tertawa. Sebab apa? Allah sudah melakukan perkara besar. Di mana? Hidup kita. Itu musim yang baru. Alami di tahun 2024. Amin. Musim yang baru sudah datang. Di mana Tuhan sudah memulihkan semua keadaan kita. Kenapa? Karena kita sudah lewati setiap musim. Dan Tuhan izinkan. Tapi tidak usah takut. Tadi kita sudah baca. Amin, amin. Tuhan yang sudah tetapkan kok. Ya, Tuhan yang sudah buat. Pasti Tuhan kasih kekuatan. Amin. Yang kedua tadi kan. Karena Tuhan yang buat. Tuhan yang tetapkan. Berarti Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan. Untuk apa? Semuanya menjadi indah. Ada amin. Dan ini musim yang baru sudah tiba. Apa itu? Tuhan sedang melakukan perkara besar kepada kita. Perkara besar atas keluargamu. Yang tadi tuh dingin-dingin tadi tuh. Yang jatuh-jatuh tadi. Panasnya kayak apa? Tuhan sedang melakukan perkara besar atas kita. Keluarga kita, pelayanan kita, usaha saudara, pekerjaan saudara. Maka kita bersuka cita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, haleluya. Ada sukacita. Saya masuk poin yang ketiga, penting. Rahasia untuk kita alami musim yang baru. Jadi fokus kita di Mazmur 126 ini, ya. Rahasia yang pertama, tolong dibuka ayat 4. Mazmur 126 ayat yang keempat. Ayat 4. Cepat waktunya. Musim panas sudah mulai marah ini. Cepat. 1, 2, 3. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb anugerah Tuhan udah mungkin 4-5 kali saya ke situ, ya. Keadaan tanah ini yang paling-paling terkering. Bayangkan, paling-paling terkering. Mengapa dikatakan kan, ya, memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tadi, musim yang baru tadi yang kita dengar tadi, kita baca. Itu musim yang baru. Tuhan sudah pulihkan keadaan. Sehingga mulut kita, lidah kita penuh dengan tertawa. Ada amin? Dahsyat. Allah sedang melakukan perkara besar. Tapi rahasianya, yang pertama, pulihkanlah
Tengok kiri kanan, 2, 3. Pulihkanlah. Ini satu. Jadi yang pertama rahasianya apa? Mau dipulihkan. Mau dibentuk. Tuh itu tuh. Nggak susah khotbah kita hari ini. Tapi ini yang paling susah. Diri kita. Kenapa susah diri kita? Karena ini musuh terbesar diri kita. Musuh paling terbesar diri kita. Bukan iblis. Kita tengging iblis, lari tuh iblis. Coba tengging dirimu, enggak lari-lari. Makanya pulihkan. Saudara rindu alami musim yang baru? Mau dibentuk. Mau dipulihkan. Tengok saya penting. Berhubungan dengan mau dipulihkan, perhatikan M yang pertama, mengenal. M yang kedua, menerima. M yang ketiga, mengakui. Yang pertama, aduh ini dengar khotbah enggak ini? Yang pertama, mengenal. Yang kedua, yang ketiga, ngomong kiri kanan, ujian nasional. 1, 2, 3, mengenal, menerima. Perhatikan ini. Ini hubungan dengan pulihkan aku ya Tuhan ya. Karena maaf, kenapa kita tidak alami musim yang baru? Karena kita selalu cuma fokus apa? Pulihlah kau, bertobatlah kau. Dia sendiri gak bertobat. Cuman fokus orang lain. Makanya perhatikan M yang pertama, apa itu? Mengenal. Mengenal itu apa maksudnya? Kenali kekurangan, kenali kelebihanku. Ada amin. Kalau kita kenal, oh ini kekurangan saya. Kita tidak merasa paling rohani, kita paling benar dari dia. Karena kita juga banyak kekurangan. Ngerti enggak ini? Kadang-kadang, dia sendiri lebih parah. Ini dia kau suami istri berantem kan? Makanya Papa sebegini. Suami dalam hati, aduh kau juga lebih parah dariku. Cuma tuntut saya berubah, kau sendiri tidak berubah-berubah. Makanya kenali. Ada amin. Kedua, supaya tidak merasa minder, kenali kelebihan kita bahwa saya juga itu berharga di mata Tuhan. Saya juga punya kemampuan, punya kapasitas. Tuhan pakai saya. Jadi kita tidak merasa minder. Tapi karena kita kenali kekurangan kita tidak sombong. Kita tidak merasa paling rohani. Karena kita juga banyak kekurangan. Ada amin. Ya. Kalau kita kenali kekuranganku, kelebihanku, maka pasti kita cuma bilang apa? Tuhan, pulihkan saya. Ubah saya. Amin. Jadi kuncinya itu tadi. Pulihkan apa? Sudah buka hati. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Mantap. Terus ku buka Hambamu Yesus. Baru minta jamaah. Jamalah kami, penuhi kami Dengan kuasa Allah Maha. Lagi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamaah Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mudah untuk dipenuhi. Tetapi yang paling terpenting respon kita. Buka hati. Pulihkan aku. Supaya apa? Ketika pengurapan turun. Nggak bocor. Karena kirbat baru kok. Urapi penuh-penuh. Tapi kekecewaan, sakit hati. Hati patah, tulang patah-patah. Ya kan? Karena cuma fokus kekurangan kelebihan orang. Tapi diri sendiri kirbat lama.
Kalau kita mulai dengan pulihkan aku Tuhan, ku buka hati. Amin. Ketika air kasih mengalir, air hadirat Tuhan memenuhi kita, damai sejahtera. Dan damai itu, air itu akan mengalir, kita jadi terang. Pulihkan. M yang kedua apa tadi? Apa arti menerima? Apa adanya. Apa adanya. Lihat suami apa adanya. Lihat istri apa adanya. Musim baru terjadi di keluarga. Ada amin? Kita nak mudah menghakimi, nak mudah menuduh, nak mudah memfitnah. Karena apa adanya. Sama seperti Tuhan Yesus. Terima saudara dan saya apa adanya. Ketika manusia sibuk dengan kejayaan, ketika manusia sibuk dengan segala macam kemuliaan manusia, malah justru Tuhan melepaskan kemuliaannya itu, menanggalkan kemuliaannya itu untuk cari saudara dan saya yang harusnya binasa. Tetapi Tuhan terima kita apa adanya. Amin. Mau dipulihkan. Kita memahami apa arti menerima apa adanya. Sehingga apa? Sesulit apapun kita pasti ampuni dia. Karena apa adanya. Kadang kita sudah nak kuat. Dia sudah. Kita ampuni. Kita ampuni. Kenapa? Apa adanya. Amin, amin. Tuhan saja bisa terima kita kok. Masa kita nak begitu? Kita selalu ingat. Tuhan terima kita apa adanya. Kita berharga di mata Tuhan. Ada amin. M yang ketiga, mengakui. Apa arti mengakui? Sama-sama berubah. Ada amin. Sama-sama bertobat. Sama-sama mau dipulihkan. Pasti musim yang baru tiba. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Rahasia yang kedua untuk mengalami musim yang baru. Tolong ayat 5. Mazmur 126 ayat yang kelima. Baca dengan keras. 2-3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ada kata penting, perhatikan. Menabur tapi tidak putus. Jangan putus. Menabur dengan, ulangi 2-3. Menabur dengan, ngomong kiri kanan, menabur dengan mencucurkan air mata. Nah ini rahasia yang kedua yang kau janjikan tadi, ya kan? Tadi, yang tadi apa itu? Itu ref itu kan? Ku bawa yang terbaik itu. Nah itu ini yang kedua. Selain Itu ini. yang terbaik. Haleluya. Terus. Dengan rumput sejati Oh, amin. di hadapan matamu, Yesus. Yesusku, terimalah Ini dia yang menabur. korban syukurku ini Mengalir di hati. yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Rahasia untuk mengalami musim yang baru. Catat. Apa itu? Memberi yang terbaik dengan rasa sakit. Dalam kurung korban syukur. Kita memberi, kita punya. Itu baik. Ulang. Kita memberi karena kita punya. Baik. Pertanyaan Pak, apa yang terbaik? Itu dia. Ada rasa sakit. Kenapa disebut Abram? Disebut memberi yang terbaik. Rasa sakit. Itu yang dinantikan. Itu yang diharapkan. Satu-satunya
Abraham kasih ke Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan menabur, dengan mencucurkan air mata. Apa yang paling termahal dalam hidupmu? Sukar mengampuni? Karena apa? Karena kita rasa prinsipnya kita benar. Dia dong yang harus minta maaf. Tapi ketika kita lakukan itu dia menabur dengan mencucurkan air mata. Ada amin. Itu dia menabur dengan mencucurkan air mata. Saya percaya saudara dan saya cukup mengalami, banyak juga mengalami. Bicara memberi hubungan dengan materi. Kekurangan. Tapi Tuhan bicara. Dan kita lakukan, ada rasa sakit. Tapi ketika kita lakukan, musim baru terjadi. Amin. Yang tidak pernah kita pikirkan, berkat Tuhan melimpah. Saya alami. Saya mulai mengembala. Tadi sempat disinggung di doa ulang tahun gereja. Yang keberapa, Pak? Saya 24. Anugerah Tuhan, pengembalaan saya sudah 24 tahun. Saya ingat ketika merintis tahun 2000. Dan puji Tuhan, ketika memasuki 5 tahun 2005, Tuhan kasih tanah. Kan mesti bayar DP dulu. Tantang jemaat diberkati. Tapi ketika sementara ditantang, Tuhan bicara, Fer, kamu kan gembala. Saya sudah tahu apa arti Tuhan bilang. Dalam pikiran saya, di ATM ada 2 juta. Ternyata bukan. Tuhan bilang, ini yang harus kasih. Saudara saya ini sama dengan Pak Gembala saudara. Kalau saya, Pak Gembala saudara Pak Sabto lebih duluan di full timer di masih di pusat. Tahun 90, saya 95, Gembala saudara dari tahun 90 kali. Ya. Jadi kami sama-sama. Ya. Gembala saudara itu di Departemen Family Altar waktu itu. Saya di pelayanan jemaat dari tahun 90. Jadi udah tenaga rohani, udah full timer. Jadi bagi saya ketika Tuhan bicara tadi, nabur ini, waktu itu mobil saya carry. Tuhan bilang kasih itu. Ya, terjual hampir 30 juta. Bagi saya besar sekali, karena 2005 itu. Saya bukan pengusaha, saudara. Tapi itu Pak, saya lakukan. Dan sampai sekarang Tuhan berkati saya. Itu ini maksudkan dengan memberi yang terbaik. Menabur dengan mencucurkan air mata. Ketika saudara dalam kondisi apapun juga, Tuhan bicara, itu korban. Itu rasa sakit. Oh, haleluya. Dan anugerah Tuhan. Dari hasil taburan itu, puji Tuhan. 2018, IMB gereja terbit. Gedung gereja kami 2 tingkat. Tempat ibadah kami berkapasitas 400 orang. Dengan luas tanah 600 meter. Full semua, 2 tingkat. Dimulai dengan seorang hamba yang muka kayak gini lugu-lugu, tapi imut-imut, kan? Yang mau menabur dengan mencucurkan air mata. Dan saya alami yang disebut dengan musim yang baru. Pulang dengan sorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Saudara mau di tahun 2024 mengalami musim yang baru? Menabur dengan mencucurkan air mata, memberi yang terbaik. Perhatikan kalimat ini. Memberi yang terbaik, Tuhan menyediakan yang terbaik. 1, 2, 3. Ulang. Memberi yang terbaik, Tuhan menyediakan yang terbaik. Perhatikan Abraham. Ketika dia berikan, ketika dia mempersembahkan. Apakah Ishak yang dikorbankan? Tidak. Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah menyediakan. Tapi Tuhan lihat hati seorang Abraham. Dia memberi yang terbaik. Dan Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Kita pun demikian. Pasti alami musim yang baru.
Karena kita menabur dengan mencucurkan air mata. Korban syukur yang terbaik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terakhir, ayat 6. Ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan kiri kanan, berjalan maju. Ini kunci. Yang ketiga, untuk kita mengalami musim yang baru. Dengar, untuk kita mengalami musim yang baru, tampil dan maju. Katakan kiri kanan, tampil dan maju. Jangan pernah mundur. Karena ketika kita maju, kita pasti alami janji Tuhan. Saya tutup dengan ini. Daud lihat Goliat, 100 meter pun juga tetap kelihatan. Daud tetap kelihatan muka Goliat walaupun jaraknya 100 meter. Kenapa? Karena Goliat raksasa. Setuju? Pertanyaan yang kedua, kenapa batunya bisa pas di jidat? Karena Daud maju. Dari jauh pun juga kelihatan kepala Goliat. Tapi ketika Daud maju, lebih besar kelihatan kepala Goliat. Karena maju. Dari jauh aja kelihatan, apalagi maju. Tambah maju. Alkitab bilang apa? Goliat marah. Ternyata Goliat juga mengalami musim panas ya, emosi. Goliat maju. Alkitab juga bilang, Daud maju lagi. Tambah dekat. Berarti kepala Goliat tambah besar dilihat oleh Daud. Tidak heran batunya bisa pas. Karena maju. Ada amin. Bangsa Israel ketika Yosua katakan kepada bangsa ini, seberang sungai Yordan. Padahal kondisi sungai Yordan lagi meluap. Tapi ketika seberang, mujizat terjadi. Amin. Mujizat pertama, air jadi kering. Mujizat yang kedua, mereka memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Musim yang baru mereka alami. Kenapa? Karena penyeberangan. Karena menyeberang. Amin. Saudara, di tahun 2024 ini, sudahlah, lupakan apa yang ada di belakangmu. Ayo berlari-lari kepada tujuan. Tampil sampai garis akhir. Setia dengan Tuhan. Maju terus bersama dengan Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan. Katakan kiri kanan. Demikianlah firman Tuhan. Katakan kiri kanan, sudah selesai. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mantap. Ref tadi, takkan ku bawa. Haleluya. Selain yang terbaik, kasih Tuhan. Yang harum, yang harum dan sejati, itu yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Pasti alami musim yang baru, pasti diterima, pasti diterima karena yang terbaik. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu. Tuhan sedang pegang tanganmu. Akan pernah.
berdoa dalam roh. Sekarang terima. Angkat tanganmu, terima. Musimnya Tuhan, terima. Semua keadaanmu dipulihkan. Sehingga mulut kita penuh dengan tertawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Terima. Sebab Allah melakukan perkara besar. Maka kita bersuka cita. Sama-sama nyatakan, takkan pernah kami bawa Kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Diberkati firman Tuhan. Amin. Katakan firman-Nya mantap. Waduh, luar biasa, saya diberkati sekali. Terima kasih untuk Pak Pendeta Peri Roring, kami sangat diberkati, kami mulai bersemangat lagi Pak untuk hari ini. Bukan cuma mantap, tapi saya mau uji sedikit ini tentang firman Tuhan tadi. Kalau kita jatuh tadi, apa yang harus kita lakukan? Bangkit. Haleluya, berarti ingat Pak, ini pesannya luar biasa sekali. Nah kalau suasananya panas, musim panas apa yang kita lakukan? Jaga. Ada lagunya Pak, jagalah hati, jangan. Panjangnya kayak gitu. Nah itu dia Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk musim yang baru ketika kita menjaga hati kita, ketika bangkit, ketika jatuh, kita bangkit, maka kita mengalami musim baru. Bapak Ibu, tadi Pak Pendeta sudah ingatkan kita akan bersyukur apa yang Tuhan kerjakan untuk gereja kita. Dalam ulang tahun yang ke-22 kita akan mengadakan gathering. Persembahan yang terbaik. Nah ini bukan persembahan baik masalah uang dan apa, tapi persembahan hati kita. Karena kita akan siap-siap masuk musim yang baru. Bukan musim duren. Walaupun hari ini maksudnya bukan musim buah-buahan, ini musim yang baru di mana kita seperti memimpi, kok di tahun ini saya dipulihkan luar biasa gitu kan. Tadinya saya panas, tadinya saya jatuh, tapi saya dipulihkan. Mari ikut, pastikan Bapak Ibu ikut, daftarkan segera. Kalau yang belum terhisap di KUL, nanti di belakang langsung bilang ke Bu Maria dan Bu Epi, nanti kasih tahu, saya mau daftar nih. Saya mau ikut gathering, saya mau berubah, saya mau masuk musim yang baru. Katakan seperti itu, amin? Amin. Nah kalau yang sudah tergabung dalam KUL, nanti langsung ke Gembala KUL yang kasih tahu. Saya mau ikut gathering gitu. Tanggalnya tanggal 13
Maret. 11 Maret, 11 Maret. Ingat ya, 11 Maret. Jangan sampai lupa, siapkan waktu, siapkan yang terbaik. Kita mau berubah bagi Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang baru pertama kali hadir untuk ibadah kita di tempat ini. Kalau ada, mohon izin bisa bangkit berdiri. Kami mau berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara kalau baru pertama kali hadir. Puji Tuhan, selamat datang Ibu di GBI Pejaten Aprum. Ku cinta Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ibu, kami sangat berharap minggu-minggu berikutnya boleh ikut bergabung di Pejaten Aprum. Kalau berkenan langsung daftar untuk gathering kita biar kita saling mengenal. Penting sekali Bu, karena seringkali kita masuk ke gereja ngelihat muka gitu, nggak kenal. Tapi seperti apa yang khotbah tadi, memang kita harus masuk satu kawanan domba. Karena kalau enggak, kalau kita cuma sekedar kenal muka nggak saling kenal, kadang-kadang kita nggak bisa saling menguatkan. Domba itu dia kuat karena dia kumpul. Kadang-kadang gembalanya manggil, misalnya, hei Tono gitu kan, bisa jadi Tono lagi ngapa-ngapain nggak jelas, tapi karena berada dalam kawanan, yang lain bilang, Tono ayo itu kita dipanggil, jadi jangan pernah keluar dari kawanan domba. Makanya di gathering call kita akan dilatih, kita bukan cuma dilatih, tapi kita juga lebih mengenal satu dengan lain. Kalau kalian mengenal Pak Agung dengan suara yang kencang, wah Pak Agung ini orangnya marah-marah, enggak. Dan walaupun dia kadang-kadang marah, habis marah bisa jadi hatinya lembut, dia ajak ke BPK gitu-gitu dia. Jadi kita lagi bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi kita keluarga yang luar biasa. Ketika masuk dalam keluarga Tuhan, masuk dalam kul, kita akan kuat. Karena kalau keluar dari kawanan domba, wah kita akan diseret oleh dunia. Amin Bapak Ibu ikut semua ya. Nanti daftar di belakang. Pengumuman untuk minggu ini ada doa pengerja 15 Februari ini wajib bagi pengerja, Bapak Ibu semua yang bukan pengerja pun ikut bersama-sama. Lalu yang kedua ada prophetic prayer meeting Rayon 1G, ini pendoa dan imam musik wajib di tanggal 17 pukul 14 di HOJ. Lalu berikutnya di tempat ini ada training penginjilan pribadi tanggal 17, ingat tanggal 17 pukul 9.15 di tempat ini ya. Kalau kata penggembala pengerja wajib ikut. Lalu ada cool gathering tadi yang tadi bilang siapapun presidennya kita tetap gathering. Yes, jaya. Lalu menara doa Sentul. Ada menara doa Sentul GBI Pejaten. Bapak Ibu kalau mau ikut ke menara doa kita di Sentul nanti di Sabtu tanggal 24 Februari kumpul di tempat ini. Dari tempat ini kita berangkat. Jam 7 udah berangkat. Nah daftar diri biar kita bisa fasilitasi untuk kendaraannya kalau nggak bisa langsung ke sana. Itu saja pengumuman. Tuhan memberkati kita semuanya. Doa berkat. Oh iya, baik. Hampir saya lupa ini. Ini pemberian yang terbaik dari hati ya. Angkat amplop kita Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik sebelum nanti akan doa berkat dari Bapak Pendeta Roring. Mari kita angkat sambil berdiri. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kasih anugerah yang ajaib di tengah-tengah kami nyata Tuhan. Firman yang ajaib kami terima Tuhan. Tidak kebetulan. Tidak ada kebetulan Tuhan. Tuhan menetapkan kami bangkit. Tuhan mengerti kelemahan kami. Tapi Tuhan juga memberikan kami kelebihan. Dan hari ini Tuhan, bila firman yang kami terima Tuhan, boleh melekat dalam kehidupan kami Tuhan. Masuk ke dalam hati kami dan tidak pernah terlepas Tuhan. Bertumbuh. Karena hati kami sediakan sebagai tanah yang gembur untuk firman Tuhan. Dan semua boleh terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Roring Tuhan. Urapan-Mu lebih lagi atas beliau Tuhan.
kuasa-Mu menguasai setiap langkah-langkahnya Tuhan. Apapun yang dilakukan Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan, bahkan dengan sentuhan yang kecil, ketika Tuhan menyertai beliau, maka keajaiban Tuhan akan nyata Bapa. Maka dia akan menjadi terus konsisten, menjadi terang yang ajaib di dalam nama Yesus. Berkati keluarga, istri dan anak Tuhan. Biar semuanya boleh menjadi berkat Tuhan. Tidak ada yang keluar daripada anugerah Tuhan. Tidak ada keluar daripada rancangan Tuhan. Sebab rancangan damai sejahtera terjadi atas keluarga beliau di dalam nama Yesus. Dalam penggembalaannya Tuhan. Hikmat daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan. Yang akan menuntun setiap langkah-langkahnya Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi. Bapa di surga, terima kasih buat umat Tuhan, jemaat-Mu, kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, yang telah menerima firman yang ajaib itu. Kami mau memberi persembahan kami yang terbaik Tuhan. Ini dari hati kami ya Tuhan. Mungkin menyakitkan karena nilai-nilai yang kami lakukan, tapi kami mengerti Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang akan menuai dengan sorak-sorai. Kami akan membawa berkas-berkas kami di dalam nama Yesus. Bahkan ketika kami sakit saat ini, Tuhan menyembuhkan kami. Ketika kelesuan kami mau menguasai, Tuhan membebaskan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa Tuhan. Tuhan bukan cuma sekedar hadir di tengah-tengah kami, tapi Tuhan bekerja dengan kuat dalam hati kami, yang akan mengubah kami Tuhan, menyiapkan kami untuk masuk di musim yang baru Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan, karena kami mau membawa pulang berkat yang terbaik daripada Tuhan dari hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, sempurnakan ibadah raya yang pertama ini dengan berkat-Mu. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus menyertai, melindungi, mengurapi, memberkati kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengalami musim yang baru diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.